Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang Murji'ah. Nah, selanjutnya kita akan bahas tentang asal usul muncul Murji'ah. Nah, asal usul muncul Murji'ah ini yaitu ketika itu Ali dia berdamai dengan Muawiyah, terus kaum Khawarij dia tidak menerima itu. Nah, karena ada sebab-sebabnya dan sudah dijelaskan dalam materi Khawarij. Nah, bisa dibaca. Nah, karena itulah terus sudah itu masa itu tuh dalam suasana yang keadaan itu saling tuduh menuduh, nah saling mengkafirkan satu sama lain. Nah, sebab itulah muncul satu kelompok yang bernama Murji'ah. Nah, kelompok ini ia tidak mengkafirkan salah satu golongan. Nah, terus mereka menganggap bahwa golongan Khawarij, pendukung Ali, demikian juga pihak Bani Umayyah semuanya tetap mukmin. Nah, kelompok Murji'ah ini ia tidak mengkafirkan baik kelompok Ali atau kelompok Murji'ah. Nah, mereka bersyahadat dan mereka bertikai itu merupakan orang-orang yang dipercayai dan tidak keluar dari jalan yang benar. Nah, terus kelompok Murji'ah ini ia percaya bahwa nanti itu adalah Allah nanti yang menghakimkan. Nah, bagaimana Ali dan kaum Muawiyah. Nah, selanjutnya yaitu tentang ajaran pokok Murji'ah. Nah, ajaran pokok Murji'ah pada dasarnya bersumber dari gagasan doktrin irja atau arja'ah yang diaplikasikan dalam banyak persoalan, baik persoalan politik maupun persoalan teologis. Nah, di bidang politik, doktrin irja'ah diimplementasikan dengan sikap politik netral atau non-blok yang hampir diekspresikan dengan sikap diam. Itulah sebabnya kelompok Murji'ah dikenal pula sebagai kelompok bungkam. Nah, ini dari kutipan dari Rosihan. Nah, adapun bidang teologi, doktrin irja dikembangkan Murji'ah ketika menanggapi persoalan-persoalan teologis yang muncul saat itu pada perkembangan berikutnya. Persoalan-persoalan yang ditanggapinya menjadi semakin kompleks sehingga mencakup imam, kufur, dosa besar, dan ringan. Nah, tauhid, tafsir Quran, eskatologi, pengampunan atas dosa besar, kemaksuman Nabi, terus hukuman atas dosa. Ada yang kafir di kalangan generasi awal Islam. Nah, taubat, hakikat Al-Quran, nama dan sifat Allah serta ketentuan Tuhan. Demikian diungkapkan oleh Gib dalam Rosihan Anwar. Nah, berkaitan dengan doktrin teologi Murji'ah. Dalam Rosihan yang merinci sebagai berikut, yaitu yang pertama itu penangguhan keputusan terhadap Ali dan Muawiyah hingga memutuskan di akhirat kelak. Nah, yang kedua itu penangguhan Ali untuk menduduki ranking keempat dalam peringkat Al-Khulafa Ar-Rasyidin. Terus pemberian harapan terhadap orang muslim yang berdosa besar untuk memperoleh ampunan dan rahmat dari Allah. Nah, doktrin Murji'ah menyerupai pengajaran mazhab para skeptik dan empiris dari kalangan Helenis. Nah, dalam perspektif Murji'ah, orang Islam yang berbuat dosa besar tidaklah menjadi kafir, melainkan tetap mukmin. Persoalan dosa besarnya diserahkan kepada Tuhan
dalam keputusannya kelak di hari perhitungan nanti. Nah, kalau dosa besarnya itu diampuni Tuhan, maka jelas ia akan masuk surga. Akan tetapi misalnya tidak diampuni Tuhan, maka harapan bagi orang atau pelaku dosa besar untuk diberi ampun oleh Tuhan sehingga seterusnya dapat masuk surga. Nah, ini saya kutip dari buku Teologi Islam, aliran-aliran sejarah, analisis perbandingan, karangan oleh Harun Nasution. Nah, terusnya yaitu untuk Murji'ah moderat berpendapat bahwa orang-orang Islam yang berbuat dosa besar tetap mukmin, tidak menjadi kafir, karena itu tidak kekal di dalam neraka. Nah, akan tetapi kalaulah mereka dihukum sesuai dengan besarnya dosanya yang mereka lakukan dan setelah itu mereka masuk surga, ada kemungkinan jika Tuhan mengampuni dosa mereka tidak akan masuk neraka sama sekali. Itulah pemaparan materi Murji'ah. Jika ada kekurangan atau salah dan silat, mohon dimaafkan. Nah, bisa kawan-kawan masukkan. Nah, sekian dari kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.